Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukna Wida, mahasiswa S1 Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempraktekkan mengenai tugas 2, yaitu mengenai pembuatan basis data pada PHP MyAdmin dengan studi kasus database rumah sakit. Sebelumnya saya sudah membuat ERD atau Entity Relationship Diagram di dalam YED Graph Editor. Nah, kali ini kita akan melakukan praktek untuk membuat database dari relasi ERD yang sudah dibuat, yaitu database rumah sakit. Pertama-tama kita cek dahulu apakah kita sudah melakukan aktivasi Apache atau MySQL. Kita pastikan MySQL dan Apache-nya sudah aktif. Karena saya tidak menggunakan SAM tapi menginstalnya satu persatu pada sistem operasi Linux Ubuntu, kali ini saya akan mengecek apakah Apache dan juga MySQL sudah aktif pada sistem ini. Mengetikkan sudo system ctl status Apache 2. Di sini aktif ya untuk Apache-nya. Kita coba untuk MySQL-nya dan mengetikkan sudo system tcl status MySQL. Nah, di sini juga sudah aktif untuk MySQL-nya. Kemudian kita bisa buka browser, kemudian mengetikkan localhost php MyAdmin. Kemudian kita login. Nah, di sini halaman utama PHP MyAdmin ya. Kita juga bisa mengaksesnya dari terminal. Kalau di Windows menggunakan CMD, di sini dengan sistem operasinya berbasis Linux saya menggunakan terminal dengan mengetikkan mysql -u root -p. Kemudian masukkan password PHP MyAdmin. Nah, di sini pertanda dia sudah masuk ke dalam database MySQL-nya via terminal. Selanjutnya kita akan membuat basis data menggunakan data definition language. Yang pertama, kita bisa coba langsung melalui terminal. Kita akan membuat sebuah database dan mengetikkan create database, kemudian nama database-nya misalnya rumah sakit 1, maka di sini sudah terbuat satu database bernama rumah sakit 1. Kita coba refresh, di sini sudah muncul ya database-nya rumah sakit 1. Kita akan coba membuat menggunakan perintah SQL. Kita ketikkan create database rumah sakit 1, kemudian klik go. Rumah sakit 2, kemudian kita klik go. Nah, di sini sudah terbentuk database rumah sakit 2. Kemudian kita akan mempraktekkan untuk melakukan penghapusan basis data. Kita bisa menggunakan terminal dan mengetikkan drop database, kemudian nama database-nya rumah sakit 1 misalnya. Enter. Nah, di sini database rumah sakit 1 sudah terhapus. Kita refresh. Nah, rumah sakit 1 sudah terhapus. Kita bisa menggunakan query SQL juga. Drop database rumah sakit 2 misalnya. Klik go.
Di sini saya coba drop juga database rumah sakit yang sudah saya buat sebelumnya. Yang ketiga itu bisa dengan menggunakan menu pada database, kemudian pilih database yang ingin dihapus, kemudian klik drop. Nah, database rumah sakit sudah terhapus ya. Ini kita bisa menggunakan menu quick new, kemudian database-nya kita buat rumah sakit, klik go create. Nah, kemudian kita coba untuk membuat tabel baru di dalam database rumah sakit. Create tabel pasien, kemudian ID pasien dan tipe data varchar, tipe data integer dengan jumlah 3 karakter, kemudian dia diset sebagai primary key dan juga auto increment, kemudian nama pasien dan tipe data varchar dengan jumlah 30 karakter, kemudian ada alamat pasien dengan tipe data varchar juga berjumlah 100, kemudian ada jenis kelamin, tipe data varchar berjumlah 1 karakter, kemudian ada penyakit, tipe data varchar dengan jumlah 100, kemudian nomor HP. Tipe datanya varchar dan jumlah 15. Oke, kita klik go. Di sini sudah terbentuk ya. Untuk tabel dokter admin, dokter, pasien dokter, dan juga daftar serta administrator akan saya buat kembali menggunakan query SQL.
Di sini sudah terbentuk 6 tabel sesuai dengan IRD yang sudah dibuat. Kemudian kita bisa mengecek apakah database dan tabel yang ada di sini itu ada juga di terminalnya. Kita bisa show database dulu. Di sini database rumah sakit sudah ada. Kemudian kita gunakan database rumah sakit, bisa dengan mengetikkan use, kemudian nama databasenya rumah sakit. Oke, itu sudah masuk ke dalam database rumah sakit. Kemudian show database. Ini untuk tabel-tabelnya sudah muncul di terminalnya. ID-nya ini bersifat unik. Dengan pilih bagian ini, klik unit. Kita pilih dulu kolomnya, klik unit. Lakukan juga kepada tabel yang lain. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat relasi seperti pada IRD. Pembuatan relasi, kita bisa pilih database rumah sakit, kemudian klik tab designer. Nah, sebelum melakukan relasi dengan create relationship, kita harus melakukan pengaturan origin key terlebih dahulu pada field yang akan dijadikan origin key. Ini adalah kita bisa pilih sini lagi bagian dokter aku ini misalnya, klik structure, kemudian pilih yang bagian origin key ID dokter, kemudian klik index. Lalu di ID admin juga lakukan hal yang sama, klik index. Lakukan juga pada tabel-tabel yang ada origin key-nya. Kita bisa save dulu, kita buat nama create relationship dulu. Selanjutnya kita bisa membuat relationship yang kita integrasikan dari field primary key terlebih dahulu ke reference key. Pilih dulu reference key-nya, ID pasien, sini origin key-nya di tabel dokter. Kemudian pilih cascade on delete dan juga on update. Cascade ini berarti kalau misalnya dia menghapus data pasien misalnya, maka tabel lain yang berhubungan dengan data pasien ini juga akan terhapus. Di sini sudah terbentuk ya relasinya. Tadi emang nggak kelihatan ya. Kita ketikkan perintah insert into pasien.
pasien. Terus masukkan isian tabelnya, misalnya ID pasiennya 1, kemudian nama pasiennya, Aldini misalnya, kemudian alamatnya Jalan Markis Haji nomor 30, Jakarta, koma, jenis kelaminnya kita buat 1 untuk laki-laki. Set info, oh ya, tabel, nama tabelnya pasien. Oke, klik go. Di sini ada yang tidak match, harusnya ID pasien. Oh, namanya belum, pasien. Oke, sudah berhasil. Jadi pasiennya sudah bertambah ya. Penyakit dan nomor HP-nya ini masih kosong. Kalau misalnya kita mau tambahkan juga bisa di sini. Misalnya penyakitnya dan nomor teleponnya 085554. Kita bisa tambah lagi. Bisa klik SQL, kemudian ketikkan select tentang from pasien. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data pasien. Klik go. Nah, ini semua data pasien sudah muncul. Kemudian kita ingin menampilkan pasien dengan spesifiknya adalah nama pasien dan juga jenis kelamin saja. Misalnya kita bisa select bintang from pasien, select, kita pilih nama tabelnya, nama pasien, kemudian jenis kelamin, pasien, klik. Di sini muncul nama pasien dan jenis kelaminnya.
Selanjutnya kita coba select data bersyarat, bisa menggunakan where. Misalnya kita pilih data nama pasien, kemudian jenis kelamin, from pasien yang jenis kelaminnya adalah laki-laki, from pasien, where jenis kelamin sama dengan 1, sama dengan 1. Oke, di sini muncul nama pasien dan jenis kelaminnya 1 atau laki-laki. Selanjutnya kita akan coba select join antar tabel. Join ini kita akan menggabungkan 1 atau lebih data dari 2 atau lebih tabel. Jadi di sini sudah muncul nama pasien, kemudian waktu periksa, resep, dan nama dokter. Yang mana ID dokternya pada tabel pasien dokter dan dokter itu harus sama, kemudian ID pasien pada tabel pasien dan juga pasien dokter itu harus sama. Selanjutnya kita akan membuat join antar tabel dengan syarat tertentu. Misalnya dari hasil ini kita membutuhkan data pasien dengan dokter Mahalini misalnya. Ini bisa kita kopikan, kemudian klik SQL, kita tambahkan klausa where di sini. Where D nama dokter sama dengan namanya Mahalini. Go. Nah, jadi kita dapat data pasien dengan dokter yang menanganinya adalah dokter Mahalini. Kita coba select fungsi matematika, itu ada count, sum, min, dan max. Ini jumlah pasiennya ada 5. Kita bisa coba fungsi stringnya. Di sini yang menuliskan alamat jalan ada Andini dan Rendra. Kemudian kita akan coba select between. Nah, di sini muncul data ID pasien dari angka 3 hingga 5. Kemudian kita akan coba select like. Di sini ada 3 pasien yang alamatnya ada di Jakarta. Kemudian kita akan menggunakan select order by.
di sini muncul data-data pasien dari ID yang paling tinggi. Selanjutnya ada select group by. Kita coba group by pasien berdasarkan jenis kelaminnya. Select bintang from pasien, group by jenis kelamin. Klik go. Selanjutnya ada update. Update adalah perintah untuk melakukan perubahan data. Misalnya di data pasien ini ada yang mau diubah, misalnya alamatnya si Aldi. Kalau di sini alamat si Aldi udah berubah. Kemudian ada fungsi delete. Fungsi delete adalah perintah untuk menghapus data. Oke. Nah, maka data pasien dan ID 5 sudah tidak ada. Kemudian di tabel daftar juga untuk pasien dengan ID 5 sudah terhapus juga. Memastikannya bisa juga di terminalnya kita ketikkan lagi select bintang from pasien. Nah, jadi datanya sudah tinggal 4. Sekian untuk tugas kali ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.